100,3 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Sugeng enjang, poro pamireng ya, poro kadang sutresna budaya pendengar setiap rompat RRI Malang. Terus punti pawartose panjenengan sedaya sehat Bude, alhamdulillah. Ing medal menika dinten napa niki nggih kok supe ya? Oh, lah saniki dintene nggih Rebo Bude tanggale kalih dasa. Walan jempol nek ngaten nggih. Sugeng pepanggihan lan sugeng sesarengan kalian Bude Me ing wekdal menika ngantos mangke jelang jam pinten Bude? Jam 3 sonten bayo suwene. Iya, tapi hari ini wonten sing spesial loh saudara pendengar. Apaan itu Bude? Lah biasanya lek Bude itu kan dodol mlijo ya kan. Lek Senin lek isu iku mulai jam 5 Bude gue siap-siap ya ampun. Nah, hari ini mlijo Bude serahkan ke Pak D Karyadi ya kan, karena Bude itu harus dandan yang rapi dan cantik karena ada tamu spesial hari ini. Siapa itu Bude? Mau kenalan ya? Aduh, penasaran apa banget. Bude mah bisa aja ya. Ya udah saudara pendengar, hari ini spesial. Jadi dalam dialog interaktif ya, bersama Bude Me sudah hadir di studio. Nah, ini merupakan dialog spesial karena apa? Karena di sini kita bisa mendapatkan pengetahuan baru. Jadi kita bisa teredukasi begitu. Waduh, kayaknya Bude bahasane. Ya udah kalau gitu kenalan ya. Ini harus elegan ya saudara pendengar ya. Oke, sudah hadir di studio ada PLT Kepala OJK Malang, Ibu Ismirani Saputri. Nah, kita kenalan dulu ya sebelum nanti kira-kira apa sih yang akan dibahas. Nah, jadi OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tugasnya apa? Menyelenggarakan sistem pengaturan dan juga pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor perbankan. Ceritanya seperti itu. Jadi kita kenalan dulu nje. Assalamualaikum Wilujeng Enjang, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bude Me berarti ya panggilannya. Betul banget Ibu Rani. Saya manggilnya apa ini Bu? Ismi aja. Ibu Ismi, selamat datang di studio Perumpat RRI Malang Ibu. Iya. Apa kabar hari ini Bu? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa ya. Kelihatan loh saudara pendengar dari wajah beliau yang terpancar auranya. Pokoknya amazing, awesome, incredible. Bisa aja nih Bude Me ya. Oke, Ibu, nah hari ini ceritanya ya dalam dialog kita pada kesempatan hari ini bersama OJK Malang ya Bu ya. Ini dalam rangka juga bulan puasa Ramadan. Sebentar Ibu, biar Ibu kelihatan. Nah, ini dia sudah. Oke, kita juga live di RRI Digital nggih Bu ya. Ini kan terkait Otoritas Jasa Keuangan. Apa sih kita mungkin pengen tahu apa itu OJK dan fungsinya ini sebagai apa? Monggo kata pengantarnya dulu Ibu. Oke. OJK itu adalah lembaga negara independen. Kami dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tugas kami Bude Me, kami itu mengatur, mengawasi, melindungi. Jadi apa saja yang diatur dan diawasi itu ada 3 sektor di perbankan, industri keuangan non-bank, kemudian di pasar modal. Lalu kemudian untuk melindungi kami juga memberikan perlindungan dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat ya dalam mengakses atau menggunakan produk-produk dari 3 sektor tersebut. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya, fungsi daripada OJK sendiri. Wah, melakukan pengawasan begitu ya, biar semuanya berjalan dengan adil gitu ya, transparan dan tidak terjadinya mungkin ini ya Bu ya, salah gunakan ya oleh pihak-pihak terkait ya. Nah Ibu, tadi kan disebutkan bahwa salah satu tugas dari OJK ini melindungi konsumennya begitu. Nah, kira-kira perlindungan yang diberikan ini dalam bentuk apa?
Dan Oh, apa oke. saja yang sudah dilakukan oleh OJK terkait Oke. hal tersebut? Jadi OJK untuk perlindungan konsumen kami melakukan dua hal, yaitu secara preventif dan kuratif. Secara preventif itu apa? Preventif itu kami memberikan edukasi ya kepada masyarakat secara keseluruhan. Kemudian kita memberikan informasi tentang sektor jasa keuangan yang di tiga sektor tersebut. Kami juga menerbitkan peraturan-peraturan yang pada dasarnya melindungi kepentingan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan. Kemudian kalau untuk kuratif sendiri, kami memberikan pelayanan untuk fasilitasi pengaduan. Pengaduan baik di sektor industri keuangan non-bank, kemudian perbankan ataupun di pasar modal. Jadi kami dari OJK juga sudah melakukan beberapa hal terkait dengan edukasi. Kami juga melakukan survei nih, Bu Demei. Jadi survei nasional literasi dan inklusi itu kami sudah lakukan dari 2016, kemudian 2019, terakhir di 2022. Hasilnya cukup mengembirakan gitu ya. Tingkat literasi keuangan itu meningkat terus sejak 3 tahun terakhir ya. Surveinya kan 3 tahunan ya untuk sementara. Itu terus meningkat dan di Kota Malang sendiri itu sudah jauh dari indeks literasi nasional. Kalau di nasional tahun 2022 itu di 49,68%. Nah, di Malang, di Malang sudah 69,43%. Nah, udah keren banget nih Kota Udah Malang. keren ya, berarti ya berhasil ya. Literasinya kami sangat menyenangkan, jadi bisa dibilang berhasil. Oke, baik. Nah, Ibu, ini kan kita lebih ketekankan untuk dialog kita pada kesempatan hari ini kan memang terkait tentang investasi dan juga pinjaman online begitu ya. Nah, kalau saya kan kebetulan memang tinggalnya tuh di desa ya. Jadi banyak masyarakat itu memang belum teredukasi begitu ya tentang pinjaman-pinjaman yang mereka di mana ini tergiur dengan skema apa ya, bukan skema ya. Mereka nggak memikirkan dampaknya, tergiur dengan pinjaman yang mudah diberikan gitu Bu ya. Oke, sebelum nanti kita masuk lebih dalam lagi di situ. Nah, ini terkait pelayanan pengaduan tersebut, apakah mungkin Ibu tadi sampaikan ya, ada pengaduan, adakah kanal-kanal atau platform yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat ya, atau untuk mendapatkan informasi terkait lembaga jasa keuangan ini? Oh, ada banget, banyak Bu Demei. Jadi yang pertama kita punya hotline telepon di 157 gitu ya. Kemudian kita juga ada kanal WhatsApp di 081 157 157 157. Kemudian kita juga punya medsos nih di Instagram di OJK_Malang. Jadi rekan-rekan yang belum follow silakan follow. Di situ banyak sekali informasi. Kemudian ada email juga konsumen@ojk.go.id. Kemudian kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, terus misal nggak punya pulsa gitu ya, bisa email juga kan langsung, atau website akses gitu ya. Kami punya namanya APPK, aplikasi portal perlindungan konsumen, itu di kontak157.ojk.go.id. Kalau masih nggak punya internet, silakan datang langsung ke kantor gitu ya. Kantor OJK. Ada yang belum tahu kah Bu Demei di mana? Iya, kayaknya sepertinya seperti itu. Aduh. Di mana itu Ibu? Di Legend Sutoyo nomor 109 sampai 111 di Lowokwaru, Kota Malang. Kota Malang. Wah, luar biasa ya ini loh saudara pendengar. Jadi kalau mengalami permasalahan terkait tentang pinjaman online atau investasi, siap nih, bisa dilihat dari Ibu Ismi bagaimana menyampaikannya dengan begitu ramah, friendly. Jadi nggak usah takut-takut gitu ya Bu ya. Nggak boleh takut kok. Kita memberikan solusi, melayani sepenuh hati. Dengan sepenuh hati ya, luar biasa Ibu. Baiklah, nah Bu, ini sekarang kita masuk, ini kan memang kita ketahui ya Bu, sekarang ini itu semua kebutuhan pokok merangkak naik, ditambah lagi ini mau jelang
Lebaran, ini banyak orang yang pada akhirnya tergiur Bu dengan tawaran-tawaran yang diberikan oleh Hmm. pihak-pihak yang mungkin tidak mempunyai legalitas gitu ya tentang pinjaman online. Nah, ini tawaran investasi biasanya semakin akan marak di sebagian masyarakat untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Ya karena mungkin nggak dapat tunjangan dari kantor, memang mungkin kehidupannya di desa gitu Bu. Ya, banyak orang yang bingung dengan kebutuhan saat ini. Nah, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan ini untuk menerima tawaran-tawaran yang datang semakin banyak ini Bu? Oke, pada dasarnya saya Mm-mm. pikir tadi tawaran-tawaran nikah enggak ya? Oh iya, oh kalau itu saya mau, kok saya mau lah ya Bude, gimana Enggak. toh ya, J, Oke, mm-mm. Bu Deme, jadi gini, J, yang paling mudah adalah mm-mm. silakan rekan-rekan mengingat 2L. 2L Jadi apa yang itu Bu? pertama bukan size Mm-mm. baju loh Oh ya. iya, Jadi 2L itu adalah yang mm-mm. pertama legal, yang Iya, kedua logis. lo Jadi oke. legal itu masyarakat harus ngecek dulu dari kanal-kanal yang tadi sudah saya sebutkan ya, itu Mm-mm. legal atau enggak, Mm-mm. berizin enggak Oke, dia di OJK. siap. Kemudian logis, Mm-mm. tawarannya itu logis enggak Aha. dari yang apa mereka janjikan. Jadi Mhm. biasanya ciri-ciri dari investasi ilegal itu bisa kita lihat dari Mm-mm. mereka tuh menjanjikan keuntungan yang besar banget gitu Betul, ya. J. Kemudian nggak ada resiko. Hari gini nggak ada resiko kan nggak mungkin ya. Namanya J. kita berinvestasi Betul, pasti ada resikonya. betul, betul. Kemudian biasanya mereka tuh ada untuk member get member. Jadi kita harus rekrut member baru lagi nih buat buat jadi Oh, oke. downline ya Kayak istilahnya kayak gitu ada ya. bonus referralnya Iya, begitu ya. gitu supaya mereka makin tertarik Heeh, kan gitu. heeh. Oke. Kemudian biasanya mereka menggunakan itu Mm-mm, tokoh masyarakat atau mm-mm. public figure atau Oke. tokoh agama untuk Mhm. menarik dari minat masyarakat. Jadi itu perlu Oke. diwaspadai. Ingat selalu 2L, Mhm. legal dan Dan logis. logis ya, tapi biasanya karena kebutuhan yang mendesak, akhirnya sudah menyampingkan yang namanya logis ini tadi, Bu Iya, ya. betul. Oke Bu Ismi, sebelum kita lanjut berikutnya pertanyaan berikut ini OJK Malang. Nah ini nanti kita akan buka line interaktif ya Ibu ya di 081 555 69 10 53, iya hampir lupa. Ataupun di line interaktif telepon kami buka di 0341 404 504. Karena untuk para pendengar yang nanti ingin berinteraksi langsung bersama Ibu Ismi, beliau merupakan kepala ya PLT Kepala OJK Malang, ini akan mendapatkan 5 voucher nih. Wah 100.000 ya, 100.000 Hmm. untuk 5 pemenang ya yang bergabung dalam dialog pagi ini. Nah, syarat tambahannya untuk 5 pemenang harus follow Instagram. Nanti kita sebutkan ya Instagramnya, mungkin bisa disebutkan sekarang ya Bu ya. Sekali Boleh. lagi ya untuk Instagramnya ya, bisa di follow ya. Di OJK Mm-mm. underscore Malang. OJK_Malang. Oke, baik. Memang seiring berkembangnya teknologi saat ini ya Bu ya, ini kan makin banyak bermunculan jenis-jenis kayak produk dan layanan yang ditawarkan. Jadi semakin inovatif ya. Salah Hmm. satunya Hmm. tentang pinjaman online ini yang tidak memberikan syarat khusus, mudah gitu ya. Jadi banyak orang yang tergiur tapi tanpa memikirkan dampak skema bunga, terjebak dalam skema bunga yang besar ini tadi ya Bu Hmm. ya. Nah, kira-kira selain penawaran investasi tadi, terus penawaran pinjaman online yang sekarang terjadi marak di kalangan masyarakat, khususnya di pedesaan ini Bu ya. Kebetulan memang saya melihat langsung fenomena ini terjadi. Jadi itu dengan mudah di kalangan masyarakat mulai dari melalui SMS, WhatsApp, dan ini kira-kira apa saja yang harus diperhatikan saat meminjam uang ya untuk memenuhi kebutuhan yang katanya alasannya seperti itu. Apa saja nih yang harus diperhatikan Bu saat mau meminjam pinjaman online? Ya, yang paling mudah itu masyarakat karena mereka sudah menggunakan internet gitu ya, Mm-mm, terus ada mm-mm, pop up muncul mm-mm, tawaran gitu ya. Tadi mm-mm. seperti Bu Deme bilang Oke. ada SMS, ada WhatsApp dan Mm-mm. lain-lain. Itu langsung main diklik aja ya sama mereka gitu Iya tanpa harus betul, baca dan betul, lain-lain. betul. Padahal untuk pinjaman online yang legal itu Mm-mm. dilarang untuk melakukan penawaran ke komunikasi pribadi.
Jadi kalau kita dapat SMS, WhatsApp dan lain-lain untuk install pinjaman gitu ya, itu berarti bisa dipastikan bahwa mereka adalah yang ilegal. Karena ilegal. harusnya itu nggak boleh langsung lewat kanal pribadi seperti itu, Bu Deme. Oke, Jadi siap. masyarakat harus mewaspadai ya, harus pinter-pinter mana yang bisa diklik dan tidak gitu ya, ya. iklan-iklannya. Nah, Oke, siap. beberapa yang kita harus perhatikan gitu ya sebelum melakukan pengajuan pinjaman melalui online. Yang pertama, yang tadi balik lagi, pastikan dulu dia legalitasnya. Oke. Sudah terdaftar belum, berizin belum ke OJK? Bisa lewat kanal kami tadi itu, bisa Oke. WhatsApp ke 081157 157 157 atau telepon aja langsung ke 157. Pasti Email ya. juga bisa, betul. Kemudian pada saat mengajukan pinjaman, kita cek lagi itu sudah sesuai belum dengan kebutuhan kita Iya. dan kemampuan kita dalam melakukan pembayaran nanti. Ya. Nah, itu kebutuhan atau keinginan. Nah, betul Ya, betul kalau Ibu. itu kebutuhan, oke dilanjut. Tapi pada saat kita apply tadi, kita mampu nggak bayar kembali Betul, dari ya. pinjaman itu, gitu Oke, ya. jadi seperti itu. Kemudian dipastikan pinjamannya kalau bisa itu kepentingannya untuk yang produktif, jangan untuk yang konsumtif Iya. gitu. Karena untuk pinjaman online kita ketahui suku bunganya kan pasti lebih tinggi, Tinggi, iya. gitu ya dibandingkan dengan perbankan. Oke. Kemudian kita juga harus baca syarat-syarat dan ketentuannya dari setiap pasal-pasal. Biasanya nih Bu Deme J. langsung aja turun scroll ke yang paling bawah semua dicentang nggak Oke. dibaca gitu ya. Seperti itu Biasa ya. itu ya. Jadi kita Oke. harus baca semua pasal per pasal, kewajiban kita apa, hak kita apa gitu. Kemudian Bapak Ibu harus diperhatikan juga kalau pinjam di fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online yang bisa diakses itu hanya camilan, kamera, mikrofon, lokasi. 3 akses itu saja yang dibutuhkan untuk ke handphone kita. Jadi Oke. kalau banyak nih ya kan Bu Demi kita dengar kabar bahwa ada Bu Deme mungkin punya temennya punya pinjaman online di mana Betul. yang ditagih Bu Deme gitu kan. Itu betul, Nah, betul. kalau seperti itu sudah dipastikan dia adalah fintech yang ilegal. Oke. Harusnya yang legal OJK sudah mengatur cuman 3 aja, camilan singkatannya, kamera, mikrofon, lokasi. Oh gitu ya, 3 itu ya. Vintage, ini finance technology gitu ya. Ini saya juga baru tahu ini Anda Bu Dokter sampean. Labisnya Bu Ismi kayak Bu Dokter loh. Gimana sih? Salah jurusan dong saya ya. Nah ya itu kok saya mau manggil Bu Dokter, bagaimana sih? Nah, saudara pendengar, terkait apa yang kita dialogkan atau kita obrolkan pada kesempatan pagi hari ini, saya undang Anda sekali lagi yang mau mengajukan sebuah pertanyaan supaya apa yang mungkin selama ini tidak ketahui ya. Jadi mumpung ada Ibu Ismi, beliau dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kota Malang, jangan ragu ya. Ditambah lagi kalau Anda berani berinteraksi bersama kami ya, akan mendapatkan untuk 5 pemenang atau penanya akan mendapatkan voucher 100.000 di 081 555 691053 atau di 0341 404 504. Nah, memang terkait pinjaman online, kemudahan-kemudahan yang diberikan tanpa syarat khusus ya bagi si peminjamnya, tanpa memikirkan dampak setelahnya itu ya Bu ya. Ini kira-kira Bu, di kampung itu kan banyak tadi Bu Ismi sampaikan. Mudah-mudahan ini semakin menyadarkan para masyarakat yang mungkin selama ini kurang mengetahui ya bahwa semua itu harus ada legalitasnya supaya kita juga selamat gitu ya, tidak terjebak gitu Bu. Nah, ini apa yang menyebabkan pinjaman ilegal atau pinjaman online ilegal ini semakin banyak bertumbuh di masyarakat kita yang memang menyasar ke biasanya kebanyakan masyarakat desa gitu Bu. Tapi anak muda sekarang, anak-anak kuliah, bahkan para pekerja karyawan itu juga banyak yang terjebak Ibu. Gimana itu Bu? Iya, karena
mau nggak mau kan kita ngikutin zaman ya, itu kan Iya, kemudahan ya. betul. Cuman memang kami sebagai OJK itu juga harus melakukan edukasi. Nah, Mhm. edukasi kan nggak bisa sendiri nih. Salah Nce, satunya saya bareng sama Bu Deme sekarang kan di betul. RRI Kita gitu ya. kolaboratif ya, Betul. Nce. Jadi dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses gitu ya, Mhm, tinggal unduh aja, nggak mhm, sampai beberapa menit sudah oke, terus mhm, langsung centang-centang dan lain-lain. Akhirnya itu mempermudah ya, ada supply ada demand juga lah ya mhm, Bu mhm, Deme. mhm, betul. Nah, inilah yang menyebabkan semakin banyak. Nah, kita wajib mengedukasi bahwa kalau mau menggunakan pinjaman Mhm, online ya menggunakanlah yang legal gitu ya. menggunakan Tadi yang kan saya legal. juga sudah sebutkan ciri-cirinya yang ilegal seperti Mhm, apa. Nah, oke. kita kalau ada yang ilegal, kita tuh Mhm, kerjasama nih sekarang Bu oke. Deme. Kita ada satgas yang namanya Satgas Pasti. Jadi Mhm, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal gitu mhm, ya. Di situ ada oke. Kominfo, ada kepolisian, kejaksaan, Kemenak gitu ya, Oke. Kementerian Koperasi UMKM, ada juga Bank Indonesia. Kita Mhm, melakukan cyber patrol gitu ya mhm, untuk mencegah maraknya atau bertambahnya pinjaman online yang ilegal ini kepada mhm, masyarakat. oke. Jadi kami melakukan pemblokiran dan lain-lain. Kemudian harapannya dengan seperti itu semakin menurun nih Mhm, jumlah pinjol yang ilegal. oke. Ditambah kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti pagi hari ini untuk mengedukasi masyarakat Mhm. secara luas. Oke, tapi ada nggak sih Bu kemungkinan meskipun pinjaman online ini dia legal gitu ya, artinya dia juga mendapatkan legalisasi, ada kemungkinan nggak menyalahgunakan gitu? Menyalahgunakannya contohnya gimana nih? Ya tidak mengikuti seperti halnya yang dilakukan oleh pinjaman online yang ilegal gitu. Jadi yang legal tapi berlaku seperti ilegal. Betul, ada nggak Oh, Ibu kalau seperti itu? ketahuan seperti itu ya pasti kita semprit lah. Ada Ah ya, pengawasannya itu di OJK. Jadi jumlah oke, pinjaman online yang legal makin lama makin menurun, Bu Deme. oke, Jadi pernah sampai di posisi 112-an ya. mhm, Sekarang di posisi terakhir itu tinggal 101. Jadi oke, kalau mereka macam-macam nakal ya bisa kita cabut izinnya aha. atau kita kembalikan dulu ke relnya istilahnya ya, Mhm, ke mhm, ketentuannya. mhm, Kalau enggak, kalau masih tetap nakal ya kita cabut izinnya cabut izinnya ya gitu. Bu ya. Dari tahun berarti artinya sudah ada progres gitu ya. Ya, Dari betul. apa yang sudah dilakukan tadi kolaboratif dengan pihak-pihak terkait kayak Mm-mm. Satgas Pasti tadi gitu ya Bu ya. Mm-mm. Nah, saudara pendengar, ini merupakan dialog yang memang sangat sangat kita butuhkan ya untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita bahwa ketika kita terdesak secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kita, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan seperti yang sudah Ibu Ismi sampaikan tadi begitu ya. Nah, Ibu, ini kan banyak yang sudah terjerat dan terjebak gitu ya. Ini apa yang harus dilakukan ketika kita mungkin sudah menjadi korban gitu ya Mm-mm. dari investasi ataupun pinjaman ilegal ini, Bu. Mm-mm. Yang pertama Mhm. tentunya kalau memang sudah terlanjur nih, harapannya Mhm. nggak terlalu banyak nih yang udah Oke. terlanjur ya Bu Deme. Heeh, Jadi siap. kalau sudah terlanjur segeralah lapor ke Mhm. OJK ya, ke kontak Oke. 157 atau WhatsApp Heeh. tadi di 081 157 157 157. Bisa juga lewat email tadi Mhm. konsumen@ojk.go.id. Mhm. Nanti OJK akan melakukan pemeriksaan pada database. Ini Oke. legal atau ilegal Oke. pinjaman online-nya Mhm, gitu mhm, ya. mhm. Nanti kalau itu adalah yang legal, jika itu terdaftar, Mhm. diawasi oleh OJK, kami Siap. akan menindaklanjuti dan langsung menghubungkan dan mengklarifikasi. Jadi Oke. kita kan punya aplikasi yang tadi Mhm. namanya APPK tadi ya, Itu di-download lewat App Store ya, Bu? website Oh, website. website Oh, aja. oke. Ha-ha. Siap, siap, siap. Jadi itu kalau kita ada pengaduan itu langsung Mhm. link dengan lembaga jasa keuangannya. Jadi mereka harus menjawab Mhm. pengaduan tersebut gitu ya. Oke. Kalau ternyata pinjaman online-nya adalah yang tidak terdaftar atau Mhm. ilegal, berarti nanti OJK akan menginformasikan hal tersebut ke Satgas Pasti. Nah, berarti Nah, sebentar Ibu saya potong boleh ya? Berarti ketika mau mengecek apakah pinjaman online ini legal atau tidak legal itu bisa diakses melalui situs tadi ya, Bu ya? Untuk ngecek. situs tadi itu hanya pemberian informasi boleh sih, tapi nanti Heeh. kan dijawab. Kalau ngecek lebih cepatnya lewat WhatsApp aja Oh, WhatsApp di aja. 081 157 157 157. Mhm. Itu boleh untuk
minta informasi, Mhm. memberi informasi, mungkin ada yang meresahkan. Begitu ya, Di Bu, ya? tetangga saya ada ini gini-gini, itu bisa juga, Aha. atau pengaduan. Jadi Mhm. itu benar-benar hotline ya untuk Oke, masyarakat secara heeh. Tapi luas. dijamin fast respon ya, Bu, ya? Kalau 081 157 157 Aha. 157 itu fast respon. Jadi detik Oke. itu juga akan dibalas. Mhm. Begitu juga untuk telepon, Mhm. itu berlaku di Senin sampai dengan Jumat jam Mhm. 8 sampai dengan jam 5 sore. Jadi jam Oke. kerja gitu. Siap, siap. Nah, Ibu, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikut, ini ada yang mau lewat. Kira-kira insight apa yang bisa kita dapatkan ya dari apa yang akan saya putarkan? Ini dia untuk Anda. Kredit, tapi nggak tahu saya harus lapor kemana. Nanti kan bisa ngadu online lewat sistem OJK. Semua permasalahan produk dan layanan di sektor jasa keuangan itu semua bisa online. Bank, asuransi, leasing, fintech, sama pasar modal, pokoknya sing diawasi oleh OJK. Kalau punya permasalahan di sektor jasa keuangan, sampaikan aja melalui aplikasi yang dibangun oleh OJK. Berlaku mulai Januari 2021. Sistemnya akan membantu memastikan pengaduan dari konsumen mendapatkan perhatian dan tanggapan dari pelaku usaha jasa keuangan. Aplikasi portal perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan dapat diakses melalui kontak 157.ojk.go.id. Informasi lebih lanjut, hubungi kontak OJK 157. Din, barusan masih ada yang teleponin gue nanyain lo. Gue bilang aja lo udah pindah kerja. Males gue diteleponin mulu. Wah, iya Ran. Aduh, maaf banget ya jadi lo yang repot. Bener-bener sih lo. Lo yang minjem duit, satu kantor yang diteror. Iya, gue salah. Pinjem duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semuanya. Aduh. Iya, nggak apa-apa minjem online. Tapi lo harus pastiin dulu lo bisa bayar dan perusahaannya legal. Cara taunya gimana? Nih, telepon ke kontak OJK 157 atau klik www.ojk.go.id. Terus lo cek apakah perusahaannya terdaftar di OJK atau enggak. Nah, kalau nggak terdaftar, jangan coba-coba deh. Terus pastiin lo meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan, sanggup ngelunasinnya. Baca baik-baik tuh berapa bunga pinjamannya dan kapan harus bayar. Jangan main oke-oke aja. Iya. Tapi utang gue, Ran. Gimana dong lunasinnya? Iya, dilunasi dong, Abang. Gimana ya? Namanya utang ya. Oke, masih kembali lagi bersama Ibu Ismi. Makanya jangan main oke-oke aja tuh kan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari OJK Malang. Begitu ya, Bu ya. Betul. Nah, luar biasa obrolan kita. Nah, saya undang sekali lagi untuk saudara pendengar ya. Ini ada 5 voucher Rp100.000 untuk 5 penanya yang bergabung dalam dialog pagi hari ini di 081 55569 1053 maupun di 404 504. Nah, Ibu, ini saking maraknya terjadi belakangan ini, bahkan banyak kasus-kasus ya Bu ya, di mana banyaknya terjerat ini dengan pinjaman online. Tapi sebentar Ibu, ada penanya yang masuk ya Bu ya. Kita angkat dulu ya Bu Ismi ya. Boleh. Oke. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Bude. Iya, selamat pagi. Inje, selamat pagi. Monggo. Bu siapa yang Bu Ismi Rani, Ibu Ismi. resmi? Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana Pak? Dengan Pak Gendut, Bu. Oke, dengan Pak Gendut. Silakan Bapak pertanyaannya. Nah, ini pengalaman yang ya sebetulnya sudah hampir 1 tahun lewat ya. Jadi ada teman di luar kota. Halo? Iya, oke Bapak, lanjut. Nje. Nah, dia ini ditawari land, terus koperasinya itu ada di Malang, ya, depan Rampal itu Bu, yang di Purugo itu. Nah, di situ dia telepon saya, teman saya ini. Dut, tolong dicek, Dut, apa benar itu meminjamkan online. Ya wes, aku tak cek. Saya cek sana.
belum sampai ketemu sama pegawai, ketemu dengan satpam aja, saya ditanya keperluannya apa, saya utarakan. Beliau langsung jawab, Anda orang yang kesekian ratus kali, katanya gitu, untuk menanyakan hal ini. Loh kenapa Pak? Itu bohong aja Mas. Di sini tidak memberikan pinjaman online katanya. Dijelaskan gini. Akhirnya saya telepon teman saya. Tapi dia sudah terlanjur mengirimkan sejumlah uang, entah berapa itu saya lupa waktu itu. Oke, pertanyaannya, nggih. Pertanyaannya gini Bu, untuk teman-teman yang belum tahu ya, itu untuk menghindari atau ciri-ciri orang yang menawari pinjaman online atau pinjaman yang bagaimana yang tidak terdaftar oleh pemerintah itu gimana Bu? Ada ciri-ciri khusus apa gimana? Ada seperti pegawainya gitu, itu menawarkan kan pasti ada ciri-ciri gitu kalau orang resmi atau tidak gitu Bu. Oke, siap. Nah, mau. Oke. Terima kasih Pandut, itu saja. Iya, ngaten mawon, matur sembah nuwun pangapunten lho. Iya, sami-sami. Ini terima kasih, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Pak Gut langsung saya jawab ya Bu Satu Deni. lagi Bu, ada lagi pertanyaan nih. Oke, Halo, selamat ada pagi. 2 penelpon. Iya. Ya. Halo. Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Talita. Mbak Talita dari mana Mbak? Dari Malang. Dari Malang. Oke Mbak Talita, bisa langsung ke pertanyaan? Iya. Suaranya kok ini ya? Suaranya kurang jelas ya. Coba. Halo? Iya, oke. Iya, udah jelas ya. Sebelumnya mau cerita dulu Bu. Dulu itu aku pernah dapat telepon dari orang gitu ya. Katanya kita dapat uang dari salah satu aplikasi. Nah, disuruh mencairkan itu, disuruh mendownload aplikasi pinjol. Waktu itu ada Easy Cash kayaknya sama Kapintar ya. Nah, karena dulu saya nggak tahu kalau itu aplikasi pinjaman online ya Bu ya. Jadi saya download dan secara tidak langsung itu ternyata saya pinjam di sana gitu Bu. Terus uangnya itu cair di ATM saya kan Bu waktu itu. Nah terus penelponnya itu minta kode OTP katanya. Nah waktu itu saya masih belum tahu ya kode OTP-nya saya kirim. Aduh. Iya, waktu itu kan belum tahu sama sekali. Waktu itu masih SMA ya Bu. Nah dan waktu itu jumlahnya itu nggak sedikit, ada 9 juta lebih, itu dari 2 aplikasi gitu. Terus saya lapor ke polisi kan Bu ya, waktu itu di Polres, tapi tindakannya itu ndak bisa kembali ternyata uangnya. Maksudnya kan pinjamnya kan atas nama saya ya Bu ya, tetap yang ditagih itu kami gitu. Nah kira-kira pendapat dari Ibu dan Bapak-bapak narasumber terus terkait hal tersebut itu gimana ya Bu? Oke, sudah itu aja? Iya. Oke Mbak Talita, terima kasih ya. Oke, selamat pagi. Bu Ismi langsung dijawab ke yang 2 dulu sebelum kita menjawab pertanyaan yang penanya nomor 1. J. Oh, pertanyaan kedua dulu nih. Iya, langsung aja pertanyaan kedua, J. Jadi Mbak Talita tadi ya namanya ya. Mbak Talita, kalau ada oknum berarti itu ya yang menelpon dan mencoba melakukan penipuan berarti kan ya. Nah ternyata langsung mendownload beberapa aplikasi seperti tadi yang saya ceritakan. Kita nggak boleh asal ngeklik karena internet sudah ada di mana-mana, wifi juga gratis gitu ya. Asalah kita ngeklik dan menerima telepon orang yang tidak kita save di nomor handphone gitu ya. Sekarang makin canggih dan makin pintar, tidak hanya menelpon saja, kadang juga lewat WhatsApp. Tadi Bu Demi juga cerita, kita download. Nah dengan sangat menyesal kalau Mbak Talita tadi sudah melakukan aplikasinya diinstal di handphonenya, terus kemudian itu adalah melakukan pinjaman online dan itu kemungkinan adalah pinjaman online yang ilegal pastinya ya.
terus kemudian ada kode OTP yang harusnya itu merupakan kerahasiaan. Ya, betul. Hanya kita yang tahu. Nanti saya kasih juga beberapa hal yang tidak boleh kita expose di media sosial kita. Salah satunya adalah kode OTP. Begitu kode OTP itu sudah Mbak Talita berikan kepada oknum tersebut yang melakukan penipuan, berarti sahlah transaksinya gitu ya. Pasti kan ditransfer ke oknum tersebut ya kan, yang melakukan penipuan. Dari secara segi, kalau kita melihat bahwa OTP sudah diberikan, aplikasi di-download, itu kan berarti kesalahan kita melakukan kegiatan seperti itu ya, walaupun mungkin pada saat itu Mbak Talita belum punya informasi, tidak tahu ya kalau itu adalah sangat merugikan. Nah, berarti kalau memang seperti itu kepolisian sudah nggak bisa, istilahnya itu sah gitu loh Bu Deme. Jadi ya itu sah, itu transaksi Anda gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah sekarang seperti ini, kita mengedukasi dan Mbak Talita juga wajib menginformasikan ke teman-temannya juga yang lain, jangan sampai loh kejadian kayak aku gini, jangan sampai asal ngeklik, kalau ada kode OTP jangan diberikan dan lain-lain itu ya. Kita jagalah kerahasiaan dari apa yang kita miliki itu tadi, gitu ya. Oke. Sudah, itu untuk pertanyaan kedua ya Bu ya, udah terjawab sudah. Bagaimana dengan pertanyaan yang ke-1 tadi, yang pertama tadi, adakah ciri-ciri yang menawari ini legal atau tidak legal gitu Bu? Waduh, saya nggak lihat wajah orangnya juga gitu ya Bu Deme. Ini kira-kira ciri-cirinya penipu atau bukan? Jadi gini, Pak Gendut ya tadi namanya ya, kok kayak lontong balap yang ada di Surabaya ya. Saya jadi kepingin nih. Jadi gini, Pak Gendut ya, ciri-cirinya tentu ada gelagatnya yang pasti ya. Kalau namanya dia pegawai yang sah, itu pasti menggunakan telepon hotline dari lembaga jasa keuangannya. Dalam hal ini kebetulan kok ya koperasi. Koperasi itu tidak berada di bawah pengawasan OJK ya, sampai dengan sekarang. Nanti sesuai dengan Undang-Undang P2SK, memang kami akan mengawasi koperasi hanya yang open loop. Bu Deme, open loop itu maksudnya adalah mereka memberikan pinjaman juga kepada calon anggota. Jadi masyarakat secara umum gitu. Seharusnya kan kalau koperasi dari dan untuk anggota saja. Tapi begitu mereka open loop nanti akan diawasi oleh OJK. Tapi itu next ya. Nah, kejadian Pak Gendut ini kan sudah tahun-tahun yang lalu nih gitu ya. Bapak, memang kalau ciri-ciri secara personal kita nggak bisa sebutkan banget ya nih seperti apa. Yang pasti kalau ada yang melakukan penawaran next kepada Bapak dan masyarakat juga nih ya secara umum, langsung kontak aja 157 atau WhatsApp di 081 157 157 157. Atau Bapak berikan informasi saja di sana boleh. Bu, saya dapat penawaran dari koperasi ini alamat di ini, apakah ada? Gitu. Itu nanti akan di feedback. Oh, kalau di kami di database kami adanya tuh begini. Nanti langsung dapat feedback. Yang namanya koperasi sampai dengan saat ini tidak ada yang melakukan pinjaman online. Oke, siap. Nah, ini pengetahuan baru untuk kita ya. Ternyata koperasi tidak masuk ya dalam pengawasan OJK. Bu, ternyata masih banyak pertanyaan ini yang masuk ke 081555 ya. Ini mau pulsa apa gimana Bu Demi? Mau pulsa atau gimana? Nanti enaknya gimana ya? Kayaknya enakan cash ya. Oke, ini saya bacakan ya Bu Ismi ya. Oke, selamat pagi. Saya Alvin dari Malang ingin menanyakan apakah kalau menggunakan pinjol lalu tidak bayar, apa yang terjadi ya? Terima kasih. Ya, dari Mas Alvin. Pinjol ilegal apa pinjol ilegal ya nih ya Mas Alvin nih? Kayaknya yang dimaksud mungkin ya ilegal. Ini aja Bu, kita berikan jawaban untuk dua sisi aja ya. Gini Mas Alvin, kalau untuk yang ilegal itu berarti kan pada saat kita mengunduh itu semua dicentang, termasuk kontak yang ada di handphone gitu ya dan lain-lain, gambar. Biasanya mereka akan melakukan intimidasi. Ya, Bu, ya? Betul. Mereka akan melakukan intimidasi kepada kita supaya kita membayar gitu ya. Mem-WhatsApp orang-orang yang ada di kontaknya kita. Nah, itu berarti yang ilegal. Nanti Mas Alvin akan tersudutkan. Iya, betul ya. Teman-teman akan tahu semua gitu ya kalau Mas Alvin melakukan pinjaman gitu.
Yang Oke. kedua, kalau itu legal, itu nanti database Mas Alvin apabila tidak membayar akan terbaca di Pusdapil. Jadi Oke. kita ada database untuk layanan fintech yang memang itu menjadi saringan rapot kita dari pinjaman online gitu ya. Oke. Rapot tuh ada dua, ada yang di Slick ini kalau yang perbankan gitu ya. Kemudian yang pay letter itu semuanya di Slick, Pusdapil itu yang untuk fintech. Nantinya akan digabung menjadi satu Oke. database itu. Database itu akan ada selamanya. Oke, siap. Jadi kalau Anda tidak melakukan pembayaran, next tahun-tahun ke depan Di akan blacklist ya, Bu? sulit Iya. kalau mau kredit yang lain atau KPR rumah. Jadi- Bu Deme udah tahu tuh Iya, ya. jadi langsung kena blacklist ya. Ya. Oke, baik Ibu, itu sudah Bu pertanyaan udah terjawab ya. Sudah. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Zerlina. Waduh, ini rajin menanya Bu ya. Oke. Soalnya ini menarik ya obrolan kita ya. Heeh. Oke, dari Mbak Zerlina di Madiun Bu. Pendengar kita itu bukan hanya di Malang Waduh, Raya, jauh ada dari sekali. Lampung, Madiun, Ya, bahkan ya, di ya. Amerika pun ada. Oh, luar Suriname, biasa. iya betul ya. Jadi dari Mbak Zelina di Madiun ingin menanyakan apakah ada cara untuk mencegah terjadinya pinjol ilegal yang sering terjadi di zaman now, zaman sekarang ini. Mencegahnya ya. Iya betul. Kalau mencegah tadi kami sudah Sampaikan jelaskan ya. kita ada Satgas Pasti ya. Tentunya OJK nggak bisa sendiri gitu ya. Oke. Ada Satgas Pasti, kita dari 12 entitas lembaga jasa lembaga negara gitu ya. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, OJK, Bank Indonesia, Kemenak gitu ya, Kominfo, Kementerian Koperasi UMKM banyak gitu. Kami akan berupaya untuk menghentikan atau ini ya diblokir lah ya gitu. Tapi yang paling penting adalah masyarakat harus well literate dulu Iya. gitu, supaya ya tadi yang saya bilang supply and demand gitu. Balik lagi, kalau permintaan dari masyarakat masih banyak, ya mereka dimatiin satu tumbuh lagi besok Iya, gitu kan, betul. websitenya yang lain, namanya yang lain dari luar Oke. negeri itu banyak banget. Tapi kalau kita sudah terliterasi dengan baik, bahwa kita sadar banyak negatifnya Oke. melakukan pinjaman Siap. online yang ilegal, ya don't do it gitu ya. Oke. Jadi Just don't do it gitu ya. ya benar, kalau nggak tahu nanti akan meresahkan seperti apa, resikonya buat kita seperti Oke. apa, jangan lakukan. Oke, satu pertanyaan lagi, satu penanya nggak apa-apa ya Bu, satu penelpon ya. Boleh. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, dari mana? Di mana? Perkenalkan, nama saya Putri. Iya, halo? Halo? Terputus kah? Suaranya coba Mbak diinikan dulu. Halo? Halo. Iya, Mbak Putri gimana? Coba didekatkan Mbak Putri. Langsung ke pertanyaan ya. Kurang jelas ya. Oke, coba sekali lagi. Halo? Halo. Iya, sudah. Oke, Sudah, langsung. sudah. Iya, Kok ini ya? Kok tidak jernih ya? Hilang timbul ya? Kayaknya jauh banget ini Mbak Putri ya. Iya Bu kayaknya, Deme. betul. Halo? Coba sekali lagi. Oke Mbak Putri, coba mungkin sekali lagi ya, coba telepon lagi ya. Oh luar biasa Ibu ini ya, sebetulnya masih banyak hal yang pengen saya tanyakan ini. Nah ini kan banyak kasus tanggapan OJK terkait pemblokiran ratusan pinjol ilegal ini. Gimana Ibu? Ya itu salah satu upaya kita Bu Deme untuk mencegah banyak masyarakat yang tertipu tadi ya. Jadi sejak tahun 2017 sampai dengan di Oktober 2023 kemarin, Satgas Pasti sudah menghentikan 7.502 entitas keuangan ilegal. Nah, itu 1.196 itu dari investasi ilegal. Kemudian sisanya 6.055 itu adalah pinjaman online ilegal. Banyak banget loh ini yang udah kita Iya, saya juga baca blokirkan. artikel itu ternyata luar biasa progresnya ya, yang sudah diinikan ya, dilakukan pemblokiran ya Bu ya. Iya, Nggih. betul. Jadi masyarakat tolong bantu gitu juga. Nggih. Jadi jangan sampai ya itu tadi, kalau nggak tahu apa-apa asal ngeklik Iya, gitu. jadi artinya pinjaman ilegal, investasi bodong ya ataupun investasi ilegal ini mungkin kedepannya bisa semakin diminimalisir atau mungkin bahkan ditiadakan jika
terjadi sinergitas ya Bu ya. Betul. Harus kolaboratif begitu Ya. ya antara masyarakat secara keseluruhan bersama pihak OJK begitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang memang mungkin minimnya edukasi tentang hal ini, adakah sosialisasi yang biasa dilakukan oleh pihak OJK dan biasanya kemana aja nih Bu? Oh, kita cukup masif ya untuk edukasi. Jadi kita kadang ke kampus, kita menerima kunjungan Oke, juga dari sekolah, dari kampus. Kita melalui kanal-kanal seperti Instagram Platform tadi, media sosial ya. OJK_Malang. Jadi harapannya kami semakin menjangkau seluruh masyarakat yang ada. Baik itu tadi Bude kan bilang Iya. di pedesaan nih yang paling ini. Nah, kita juga ada kita memang menjadi sorotan OJK itu untuk daerah-daerah yang 3T. Jadi nanti Oke. kami akan kunjungi juga beberapa ke sana. Itu merupakan Oke. program kerja dari kami juga. Oke, terus gimana Bu dari sosialisasi yang sudah dilakukan progresnya? Adakah peningkatan pemahaman masyarakat tentang dampak dari pinjaman online atau investasi ilegal ini Bu? Iya, pasti. Bagus Nah, ya? itu kan dari tingkat indeks literasi juga tadi saya sudah sebutkan bahwa di Malang sudah jauh lebih bagus ya Oke. daripada yang nasional. Berarti pemahaman masyarakat sudah cukup meningkat. Dan lagi yang kami informasikan begitu kami mengedukasi satu orang gitu ya, kami minta orang tersebut juga memberikan informasi Getok kepada tular gitu ya. keluarga sekitar, pacarnya, ibunya, bapaknya. Jangan sampai putus hanya di orang tersebut saja gitu. Oke. Jadi kitalah yang membentengi keluarga kita dan orang-orang terdekat kita gitu, begitu mendapatkan Oke. pengetahuan tadi. Siap, oke. Terus ini pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana caranya lepas dari investasi legal Ibu? Apakah ada pendampingan dari OJK untuk membantu korban keluar dari jeratan pinjol ini? Penting ini Bu. Kalau Iya. dari kami bayarin nggak mungkin ya. Oh, saya pikir itu include sama pembayarannya Bu. Gitu. Enggak, yang ya? ada tuh hanya kita Bercanda, memang Ceh. memberikan platform itu tadi untuk Oke, pengaduan. siap, Jadi Ibu. sepanjang yang bersangkutan mengadu gitu ya ke platform kami, baik lewat APPK, WhatsApp ataupun kontak center yang 157 tadi, pasti kami tindak lanjuti karena kami punya SLA juga kan. Yes. Kita teruskan kepada lembaga jasa keuangan yang legal itu Oke, tadi. baik. Nah, tentunya kami juga nggak berhenti sampai di situ. Kami pasti menginformasikan dan meliterasi orang tersebut gitu. Oke. Lain kali begini, jangan sampai terjerat lagi. Oke, Saya siap. boleh kasih tips nggak, Bu Deme? Ya nih? boleh sekali dong Ibu. Jadi, Ence. saya tergelitik dengan kata-kata Pak Gendut tadi iya. juga, terus sama Mbak Talita ya tadi ya. Betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan ya. Ini harus dipegang seperti yang pertama, jangan menyebar info pribadi kepada pihak lain. Oke. Ya, foto KTP, nama ibu kandung, Oke. tanggal lahir, tahun. Nah, itu penting banget kita jaga. Kadang-kadang nih kan kita publish aja di IG masing-masing, IG-nya nggak private lagi, yang bukan Oke. friend bisa lihat dan Nah, ya lain-lain. itu. Itu perlu banget dijaga. Yang Oke. kedua, jangan asal ngeklik ya. Tadi Mbak Talita kan Betul. ngeklik ya, Ence. baik itu filenya APK atau ya. file undangan, marak sekali yang dulu itu seperti itu lewat WhatsApp kan. Nah, itu Oke. bisa dipastikan adalah pinjaman online yang ilegal. Jadi jangan Siap. asal ngeklik, kemudian jaga kode rahasia kita. Oke, Antara privasi lain itu yang ya. tadi itu PIN ATM lah, password banking lah, mobile banking kayak gitu-gitu kan, itu harus kita jaga. OTP juga. Aha. Yang terakhir, jangan menggunakan PIN atau password itu sesuai data pribadi. Nah, itu kadang-kadang kan kita ulang tahun, bulan, tanggal itu gampang banget kan dibaca Betul, gitu. betul Ibu. Nah, itu jangan lakukan. Jadi rutin juga untuk mengganti PIN dan password kita Oke, masing-masing. siap. Ini sebetulnya masih banyak pertanyaan Bu, tapi waktu kita terbatas. Ini terakhir aja ya Bu ya. Ya, Ini kan ya, mau ya, jelang ya. Lebaran. Kita yang sudah terjerat pinjol gitu ya, deketin OJK gitu ya. Kali aja bisa bantu gitu, dikasih hadiah. Wah, ini berarti gratifikasi. Nah, ini gimana Bu? Ini terakhir mungkin ya, sekalian closing statement ya Bu Masih ya. hadiah ke saya nih Mbak Mei. Iya, gimana Oh nih, ya Bu? ampun. Ini tentang diseminasi nih Bu. Nggak boleh Iya. banget. Jadi kita juga
juga merupakan lembaga negara yang tidak boleh menerima ya dari stakeholder, rekanan, mitra, masyarakat atau dari Bu Demi, kita nggak boleh terima apapun, baik bentuknya hampers, hadiah, parcel gitu ya. Itu tidak boleh, tidak hanya kepada saya, tapi kepada seluruh jajaran OJK dimanapun. Jadi setiap mengundang OJK gitu ya menjadi narasumber baik di sekolahan, di kampus, di ibu-ibu PKK juga bisa gitu ya. Itu kami juga tidak menerima honorarium, akomodasi, transportasi atau uang saku. Gratis, tidak ada apapun yang kita pungut kepada mereka. Baik, terima kasih Ibu. Nah, tapi sebelum Ibu mungkin ada pesan yang ingin disampaikan di akhir dialog kita pada pagi hari ini untuk menambah wawasan kita yang mungkin kurang pemahaman tentang investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal, Ibu. Monggo. Kalau dari saya tadi pastikan Bapak Ibu tahu 2L tadi ya. Jadi legal dan logis. Pegangannya yang pertama adalah itu. Kemudian kalau ada yang memberikan istilahnya tautan di WhatsApp dan lain-lain juga jangan asal klik, langsung aja di delete atau diblokir. Kemudian pastikan mencari informasi dari kanal OJK ya, dari 157 atau di 081 157 157 157. Kemudian untuk masyarakat Malang dan sekitarnya jangan lupa invite dong, ini langsung follow gitu ya di OJK_Malang. Kita akan ada beberapa kegiatan menjelang bulan Ramadan, gelaran Ramadan dan aktivitas kreatif ya, apa aja tuh Bu? Betul, jadi kami akan memberikan hadiahnya nih lumayan nih 10 jutaan lebih nih secara total gitu ya. Jadi ada lomba kultum ini untuk takmir, remaja masjid, santri, penyandang disabilitas. Kemudian ada hadrah juga untuk ibu-ibu majelis taklim, remaja masjid dan penyandang disabilitas. Ada lomba reels juga. Kemudian kita juga ada kuis mingguan. Jadi nggak akan rugi. Follow OJK Malang, dapat hadiahnya, dapat informasinya, dan yang pasti makin pintar. Makin cerdas. Baik Ibu Ismi, obrolan kita kayaknya ke depannya ini harus dijadwalkan lagi nih Bu ya. Sering-sering ya Bu De. Karena banyak sekali loh penanyanya, dan ini mohon maaf ya saudara pendengar, belum semuanya saya bacakan, tapi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ismi tentang apa yang sudah disampaikan, edukasi kita, edukasi dari Ibu, dari OJK untuk masyarakat secara keseluruhan. Semoga lebih bijak lagi ya, dan jangan tergiur dengan sesuatu yang ditawarkan tapi tanpa melihat legalitasnya, begitu ya Ibu ya? Betul. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Ismi. Beliau merupakan selaku PLT ya dari OJK, Kepala OJK Malang ya. Oke, matur sembah nuwun, sehat selalu Ibu. Terima kasih kehadirannya di studio pada kesempatan hari ini, dan jangan lupa untuk yang sudah bertanya di dialog kita kesempatan pagi hari ini, syaratnya untuk bisa mendapatkan voucher tadi Ibu itu harus memfollow dulu IG-nya ya, IG OJK ya. Oke, baik, terima kasih, sehat selalu Ibu Ismi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Deme. Iya, baik saudara pendengar, demikian tadi dialog kesempatan pagi hari ini bersama OJK, Otoritas Jasa Keuangan, bersama Ibu Ismi. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di 105,3 Pro 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Pas jam 11. Indonesia.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wancinipun pawarto enggal. Mekaten pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI